Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Vita. Nah, anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 1. Anak-anak masih semangat belajar ya? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menemukan informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu menemukan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, membuat karya dekoratif dengan kombinasi garis, bidang, dan warna. Oke, yang pertama kita akan belajar untuk menemukan informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sudah siap ya? Nah, bagaimana cara menemukan informasi yang terkandung dalam sebuah bacaan? Nah, yang pertama, informasi dalam bacaan dapat ditemukan berdasarkan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Nah, yang kedua, apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari suatu paragraf yang merupakan inti dari pembicaraan dalam paragraf tersebut. Oke, agar lebih paham, ayo kita berlatih menemukan informasi dengan cara mengidentifikasi pokok pikiran dalam setiap paragraf di teks bacaan berikut ini. Nah, teks bacaan berikut ini berjudul Pengaruh Perubahan Cuaca Terhadap Aktivitas Manusia. Bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, pokok pikiran paragraf pertama ditunjukkan oleh warna kuning. Mari kita baca paragraf pertama. Akhir-akhir ini, cuaca dapat berubah dengan cepat. Perpindahan musim kemarau ke musim hujan memiliki dampak terhadap aktivitas manusia. Cuaca yang berubah-ubah memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Nah, anak-anak, jadi pokok pikiran dalam paragraf 1 ditunjukkan oleh warna kuning, yaitu cuaca dapat berubah dengan cepat. Jadi, anak-anak sudah paham ya bahwa pokok pikiran itu adalah inti pembicaraan dalam paragraf tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke paragraf kedua. Nah, sudah dibaca ya. Dalam paragraf kedua, pokok pikirannya ditunjukkan oleh warna biru, yaitu saat cuaca cerah, aktivitas manusia diuntungkan. Nah, selanjutnya kita ke pokok pikiran paragraf ketiga. Coba dibaca dahulu ya. Nah, sudah selesai? Nah, kita bisa menemukan pokok pikirannya. Pokok pikiran untuk paragraf ketiga apa ayo? Ya, tepat. Ditunjukkan oleh warna hijau ya, yaitu kondisi saat cuaca hujan dapat memengaruhi aktivitas manusia. Anak-anak perlu diingat bahwa pokok pikiran adalah inti pembicaraan dalam suatu paragraf. Nah, kalian sudah mendapatkan informasi melalui identifikasi pokok-pokok pikiran dalam suatu paragraf. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut dalam sebuah peta pikiran berikut ini. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya, kalian berlatih untuk menemukan informasi dari identifikasi pokok-pokok pikiran dalam bacaan berikut. Kemudian kalian bisa menuliskannya
ke dalam peta pikiran seperti ini. Nah, yang kedua kita akan belajar menemukan cara penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nanti kita akan belajar soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, konsep penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh 1, 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Ini pembilangnya kita jumlahkan. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan penyebutnya angka 6 yaitu tetap. Contoh kedua dengan gambar. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk menyelesaikan soal cerita konsep penjumlahan berpenyebut sama. Nah, soalnya pada malam hari cuaca sangat dingin dan hujan lebat. Ibu menyajikan kue untuk keluarganya. Kue tersebut dibagi menjadi 8 sama besar. Lani memakan 1/8 bagian dan ayah juga memakan 2/8 bagian. Sisanya ditaruh di kulkas. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah bagian kue yang dimakan Lani dan ayah? Penyelesaiannya kita bisa lihat. Yang ditanyakan adalah jumlah bagian kue yang dimakan Lani dan ayah. Nah, tadi Lani yang ditunjukkan oleh warna biru memakan 1/8 bagian. Nah, ayah yang ditunjukkan warna kuning memakan 2/8 bagian. Kita tinggal jumlahkan saja. 1/8 ditambah 2/8 sama dengan 3/8. Tadi diingat ya, yang dijumlahkan adalah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, anak-anak, sekarang kalian berlatih soal berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, yang ketiga kita akan belajar untuk membuat karya dekoratif dengan kombinasi garis, bidang, dan warna. Sudah siap ya? Karya dekoratif adalah karya yang dibuat dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, contohnya karya dekoratif adalah seperti ini. Bagus sekali ya. Unsur-unsur karya dekoratif. Pertama yaitu garis yang memiliki beragam bentuk. Contohnya dapat dilihat dari gambar berikut ini. Ada garis mendatar, tegak, miring, lengkung, bersilangan, sejajar, zigzag, spiral, dan garis gelombang. Yang kedua ada bidang, yaitu gabungan dari beberapa garis sehingga membentuk berbagai macam bidang. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, unsur yang ketiga adalah warna. Dalam karya dekoratif dibuat semenarik mungkin yang dikombinasikan dengan garis dan bidang. Jadi warnanya warna-warni sesuai dengan kesukaan kalian. Nah, anak-anak, nanti kalian akan membuat karya dekoratif melalui poster yang berisi ajakan untuk cinta lingkungan atau ajakan yang lain dengan tema lingkungan, kesehatan, atau pendidikan. Nah, alat yang kalian butuhkan ada buku gambar, penggaris, pensil, dan krayon. Untuk membuatnya, kalian ikuti langkah-langkah membuat poster berikut ini ya. Nah, jangan lupa bagian tepi posternya diberi kombinasi garis, bidang, dan warna.
Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menemukan informasi dalam bacaan perubahan cuaca dapat dilakukan dengan cara menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan sehari-hari dapat dilakukan dengan melibatkan pecahan yang berpenyebut sama. Lalu, yang ketiga, membuat karya dekoratif dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan juga warna. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik dan juga evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu bagikan. Dan kalian di rumah tetap jaga protokol kesehatan, yaitu 3M. 1. Menjaga jarak. 2. Memakai masker. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.